mendapatkan siksa kubur sangat berat sebab kunut setiap sholat subuh. Kunut setiap sholat subuh adalah perbuatan bid'ah. Setiap bid'ah adalah dolalah. Dolalah artinya sesat. Kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah adalah sesat. Oleh sebab itulah orang-orang yang senantiasa kunut setiap sholat subuh maka dalam kesesatan. Karena dia dalam kesesatan, maka tatkala sudah mati di kuburan mendapatkan siksa yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Sungguh luar biasa. Ini fatwa dari siapa ya? Fatwa kok ngarangnya luar biasa. Coba tunjukkan. Tunjukkan satu sajalah para ulama-ulama yang senantiasa kunut sholat subuh itu mendapatkan siksa di kuburan. Ayo tunjukkan satu saja. Ayo tunjukkan. Justru akan mendapatkan kebalikannya. Orang-orang yang kunut subuh itu akan mendapatkan kenikmatan yang sungguh luar biasa di alam kuburnya. Alam kuburnya akan terang benderang, sejuk seperti taman surga. Orang yang senantiasa kunut setiap kali sholat subuh itu akan mendapatkan kenikmatan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Jangan gara-gara benci orang yang kunut subuh kemudian ada orang yang ngarang-ngarang katanya mendapatkan siksa kubur. Jadi mendapatkan siksa kubur gara-gara kunut setiap kali sholat subuh. Masya Allah. Dasarnya mana? Buktinya mana? Kalau seandainya orang yang benci kunut sholat subuh itu dasarnya itu hanya satu hadis, tapi hadisnya bermasalah. Dasarnya satu hadis, tapi hadis yang dipakai dasar itu bermasalah, tidak bisa dijadikan hujah. Coba kita lihat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, bab maja'a fi tarkil kunuti. Bab maja'a yaitu bab di dalam sesuatu yang menjelaskan ja'a datang fi tarkil kunuti, di dalam meninggalkan kunut. Ingat nih, Imam At-Tirmidzi itu bermadzhab Syafi'i. Hadis ini juga nanti ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ingat juga bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadzhab Syafi'i juga. Mereka ini bermadzhab Syafi'i, kira-kira kunut atau tidak? Nah, kalau orang bermadzhab kunut, rata-rata bermadzhab Syafi'i itu kunut subuh, ya. Tetapi beliau tetap mencantumkan hadis-hadis yang dianggap ikhtilaf. Jadi tetap dicantumkan. Makanya hadis yang dicantumkan, baik mana yang dipakai dalil, mana yang dijadikan hujah orang lain, tetap dicantumkan dua-duanya. Makanya kita akan koreksi nih. Haddatsana Ahmad bin Mani'in haddatsana Yazid bin Harun an Abi Malik al-Asy'ari. Nah, ini telah menceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Abu Malik al-Asy'ari. Redaksinya an Abi Malik. Ini namanya Sa'ad bin Tariq, ya, Sa'ad bin Tariq. Nanti kita akan jelaskan Sa'ad bin Tariq. Abi Malik al-Asy'ari ini orang Kufah yang saatnya Sa'ad bin Tariq atau sebut Abu Malik al-Asy'ari. Qala, berkata oleh beliau, qultu li abi, berkata oleh saya, kata Abu Malik, berkata oleh saya kepada ayahku, ya abata, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya engkau telah sholat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di belakangnya Abu Bakar, dan di belakangnya Umar, dan di belakangnya Utsman, dan di belakangnya Ali bin Abi Thalib. Hahuna bil Kufati. Nah, ini redaksinya. Hahuna bil Kufati. Di sana itu bil Kufah nahwan min khamsi sinina. Ya, kurang lebih 5 tahun. Coba kita perhatikan di redaksi hadisnya. Yang pertama nih ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah di Kufah? Tidak, Rasulullah di Madinah. Kemudian Abu Bakar apakah di Kufah? Tidak, Abu Bakar tetap mengimami sholat di Madinah. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar tidak di Kufah, tapi di Madinah. Lah, redaksi hadis ini hauna bil Kufati nahwan min khamsi sinina. Yang di Kufah itu hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Lah, coba kita renungkan redaksi hadis seperti ini. Jangan langsung satu hadis dipakai hantam sana hantam sini. Ya, kalau orang-orang bodoh dibodohin ya gampang saja. Sekarang kita koreksi. Hahuna bil Kufah. Di sana itu Kufah, ya, di daerah Baghdad, Kufah, Basrah, di kan Irak. Ini jauh dari Madinah.
Sedangkan yang di Kufah itu hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah gitu. Kemudian pertanyaannya Abu Malik, namanya Sa'ad bin Tariq nih, akanu yaknutuna. Akanu apakah ada yaknutuna, yaitu kunut oleh mereka. Yang kunut oleh mereka ini kan jamak ini, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Qala dijawab oleh bapaknya, yaitu Tariq al-Ajai. Ai bunayya, wahai anakku, muhdatsun itu dibuat-buat, dibikin-bikin, artinya bid'ah. Nah, pernyataan ai bunayya muhdatsun itu dibuat-buat, yaitu bid'ah, diada-adakan. Ini kan aneh. Pertanyaannya akanu yaknutuna, apakah ada oleh mereka itu kunut? Nah, padahal zaman Rasulullah ada kunut nazilah. Kunut nazilah, lah kok di sini dikatakan muhdatsun? Ini kunut yang mana? Nah, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada kunut fil fajri, kunut di dalam sholat subuh. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut sholat subuh. Begitu. Jadi kalau kita mengikuti satu dalil, jangan langsung kita merasa paling benar, gitu tidak bisa. Perhatikan, hadis ini sering dipakai oleh orang-orang yang membenci kunut subuh. Redaksinya sangat bermasalah. Ya, Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya hahuna bil Kufah. Ya, di sana itu di Kufah, nggak ada begitu. Yang di Kufah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu satu. Ini redaksi yang perlu dipermasalahkan. Kemudian redaksi yang kedua yang dipermasalahkan, akanu yaknutuna, apakah mereka itu kunut? Nah, di sini kan umum nih, nggak ada sholat duhur, isya, sholat subuh, nggak. Ini redaksi umum menurut hadisnya Imam At-Tirmidzi. Beda dengan hadisnya Imam Ibnu Majah, ada keterangan fil fajri, di dalam sholat fajar, sholat subuh. Nah, kalau hadis ini nggak ada. Kemudian dijawab, hei anakku, itu adalah perbuatan yang diadakan, dibuat-buat bid'ah. Nah, pertanyaannya, Rasulullah pernah sholat kunut nazilah. Rasulullah pernah kunut nazilah, Abu Bakar pernah, Umar pernah, Utsman pernah. Lah kok dikatakan nggak pernah kunut sama sekali, itu adalah perbuatan bid'ah? Ini kan ngambur kan begitu. Nah, kalau sanad nih, qala Abu Isa hadza haditsun hasanus sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Tetapi redaksinya ini perlu dikoreksi. Wal amalu alaihi inda aktsari al-ilmi, dan beramal atas hadis ini menurut mayoritas ahli ilmu. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, dan telah berkata oleh Sufyan Ats-Tsauri, in qanata fil fajri fahsanun. Jika seseorang itu kunut di dalam sholat subuh, hasan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Wa in lam yaqnut fahsanun. Dan jika tidak kunut subuh ya enggak apa-apa, baik juga. Waqtara alla yaqnuta. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri sendiri memilih tidak kunut sholat fajar, tapi enggak mencela, enggak mengatakan bahwa kunut subuh, kunut itu bid'ah, apalagi disiksa kubur, tidak. Jadi inilah pendapat yang bijak. Kata beliau, kalau sunat subuh ya baik, tidak kunut subuh juga baik. Ya, walaupun saya nggak kunut begitu. Walam yara Ibnu Mubarak al-kunuta fil fajri. Dan oleh Imam Ibnu Al-Araqi, ya, itu Al-Hafidz Al-Araqi, Abdurrahim Al-Araqi, itu telah meneliti tentang hadis-hadis kunutnya para sahabat banyak sekali. Sehingga bagi siapapun yang kunut subuh silahkan, itu baik. Dan yang tidak kunut subuh juga silakan, itu baik. Yang penting sholat subuhnya 2 rakaat saja. Jangan sampai sholat subuhnya 3 rakaat tapi lagi 4 rakaat, ya. Jadi itulah, jangan sampai mengatakan bahwa yang kunut subuh mendapatkan siksa kubur. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.